Bismillahirrahmanirrahim. Babul hibati wal umrah wal rukbah. Nah ini tentang hibah, hibah. Babul hibati, bab tentang hibah. Hibah itu ya dekat maknanya dengan hadiah. Wal umrah dan umrah. Umrah itu maknanya hibah juga tapi berkaitan dengan umur. War ruqba dan ruqba maknanya hibah yang berkaitan dengan masa hidup atau muraqabah. Asal kata dari muraqabah itu maknanya mengawasi ya, mengawasi. Jadi penjelasannya itu kalau umrah itu dihibahkan dan itu bisa dihibahkan kepada keturunannya. Kalau rukbah, misalkan ada seseorang menjanjikan, aku akan menghibahkan rumah itu kepadamu, tapi jika seseorang itu mati terlebih dulu. Namun apabila yang dijanjikan akan diberi hibah itu ternyata meninggal terlebih dahulu, maka pemberi hibah atau yang berniat memberi hibah itu boleh menariknya kembali. Karena di sini itu penjelasannya nanti hadisnya, orang yang sudah menghibahkan itu ya tidak boleh menarik kembali apa yang sudah dihibahkan, kecuali ya bagi orang tua yang tidak paham tentang hibah. Tidak paham tentang hibah itu maknanya maksudnya gitu. Ada orang tua ngasihnya hanya ke dia punya anak 4 atau punya anak 5, ngasih hanya ke anak yang pertama atau anak yang kedua, yang ketiga 4 5-nya enggak diberi. Ya itu enggak adil namanya. Nah, itu boleh ditarik meskipun ada persaksian, boleh ditarik dan diniatkan kembali di hibahnya itu untuk ke semua anaknya. Karena hadis yang pertama ini tentang bagaimana Rasulullah menegur sahabat yang hanya memberi kepada satu orang di antara anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man ibni Bashir, dari sahabat Nu'man ibni Bashir, anna abahu, sesungguhnya bapaknya Nu'man, atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni nahaltu ibni, bapaknya Nu'man berkata, sesungguhnya aku ini akan memberikan kepada anak lelakiku hada gulaman kana li. Jadi dia ingin menghibahkan atau memberikan ya budak ya maksudnya buat anak laki-lakinya, salah satu anak laki-lakinya untuk membantu di dalam hal pekerjaannya mungkin. Jadi menghibahkan budak yang dimilikinya kepada salah satu anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akullu waladika nahaltahu mithla hada?" Apakah setiap anak-anakmu ya engkau berikan seperti ini? Ya, maksudnya apakah anak-anakmu juga diberikan, dihadiahi atau dihibahi budak seperti ini? Faqala, kemudian Abu Nu'man menjawab, la, tidak ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi, farji'hu, ya, lalu tariklah kembali hibah itu. Maksudnya ya jangan dilakukan seperti itu. Wa fil lafdin fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Jadi dalam riwayat lain itu Abu Nu'man ya datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan persaksian tentang sedekah yang diberikan kepada Nu'man itu. Faqala afa'alta hadha fi walatika kullihim? Apakah engkau berbuat seperti ini kepada semua anak-anakmu? Qala, Abu Nu'man menjawab, la, tidak ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah menanggapi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Faraja'a abi, kemudian bapakku ya ini yang
meriwayatkan kan Nu'man ya, bapakku kembali menarik hadiah atau menarik budak yang telah diberikan kepada Nu'man. Faraddatil kasadaqatu, dan ya mengembalikan, menarik kembali sedekah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Muslim, qala fa asyhid ala hadha ghairi, lalu saksikanlah hal ini kepada yang lainnya. Summa qala ayassuruka ayyakunu laka fil birri sawa'an, bukankah akan membuat mudah untuk berbuat kebaikan sama rata kepada anak-anakmu, ya itu maksud Rasulullah SAW. Qala bala, ya Rasul. Qala fala idan, lalu kenapa kamu tidak lakukan, itu maksudnya. Jadi hanya memberi hadiah, memberi hibah berupa seorang budak yang ditunjukkan kepada salah satu orang anaknya. Dan Rasulullah tidak menyetujui hal itu, karena Rasulullah menyarankan, menganjurkan bahwa orang tua itu harus berbuat adil kepada anak-anaknya.